Halo, selamat pagi, sahabat tani. Kembali lagi ke channel kami. Eh, Pagi ini belum bisa kerja ya karena kondisi hujan, dan sudah 2 minggu belakangannya hujan-hujan terus di lokasi kebun kami di sini. Kemarin kita sempat melihat yang di bagian atas di blok tengah itu pucuk-pucuk barunya itu yang lagi terubus itu kayak model kurang segar ya, karena mungkin selama musim hujan ini akarnya basah terus ya. Kita kemarin lambat kasih kalsium, magnesium. Biasanya kita rutin, cuman kemarin yang jaga kebun lagi tidak ada di kebun ya, jadi lambat ya kemarin dikasih kapur. Hari ini kita sebenarnya rencana mau ini ya, hambur kapur lagi ya, karena nggak ada berhentinya hujan ya belakangan ini. Ini kemarin ada yang komen, kenapa kok semak-semaknya itu dibiarin dibiarin tumbuh gitu ya. Sebenarnya sih karena kondisi ya. Jadi di lokasi kita sini, seperti di video-video saya sebelumnya, sering saya katakan bahwa daerah sini tuh kita berada di area garis khatulistiwa. Jadi memang di sini sangat ekstrim. Kalau panas-panasnya ekstrim, kalau hujan-hujannya ekstrim. Kalau kondisi panas itu ini ya, tanahnya cepat banget ya kering. Jadi tujuan kita biarin semak itu supaya tanahnya itu tetap lembab gitu ya, jadi terjaga kelembaban tanahnya. Karena pengalaman kita, kalau kita biarkan di bawahnya itu benar-benar bersih, itu tanaman kita cepat stres ya. Jadi kalau panas terik itu kemudian ada tiba-tiba hujan, nah itu cepat sekali stres tanaman kita. Nanti daunnya tuh langsung respon, dia jadi kuning gitu ya, pucuk-pucuknya jadi kuning. Makanya di kebun kita ini itu rumput-rumput ini masih kita biarin aja ya. Nanti kalau sudah benar-benar lebat baru kita kita potong ya rumput-rumputnya. Jadi kondisinya begitu ya di sini. Makanya ini di kebun kita ini ya, nanti kalau duriannya udah tinggi itu baru benar-benar kelihatan ya. Kalau yang baru kita tanam itu seperti yang di sana itu, di daerah sana itu ya, di blok barat itu tanaman duriannya nggak kelihatan tuh, karena itu baru kita tanam 5 bulan ya. Jadi yang kita bersihkan itu jalur kita lewat aja ya. Nah, ada satu hal lagi di sini, kalau kebun kita itu kita buat terlalu bersih, hama babi ya sama hama monyet. Jadi sebenarnya dia dengan kondisi begini dia berkamuflase ya. Jadi dia kelihatan seperti hutan biasa begitu aja. Karena pengalaman kita, monyet itu sering iseng kali ya, pengen nyoba-nyoba pucuk durian itu ya, apa boleh dimakan apa enggak. Jadi itu makanya ini kebun kita biarin seperti ini ya, seperti hutan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah agak gede, mungkin umur 2-3 tahun, itu sudah mulai kita bersihkan ya. Gitu. Itu padahal di sana itu banyak itu pohonnya, itu kita tanam di sana itu sudah ada 76 pohon ya, tapi enggak kelihatan ya, karena tingginya masih 1,5 meter ya, sekitar 1,5 meter tingginya, belum ada yang 2 meter. Karena kita tanamnya itu
pokok-pokok yang 1 meteran ya, bibit yang 1 meteran. Nah kalau yang ini yang sudah paling pertama ya kita tanam ya. Kalau yang ini tingginya sudah ada yang 4 meter, ada yang 4,5 meter, ada yang sudah 5 meter. Nah ini di bawahnya itu kita tanamin tanaman kacang-kacang ya, jadi sebagai pengganti rumput ya. Kemarin tuh dipenuhi sama semak, terus alang-alangnya kita cabut, kemudian itu ya tanaman kacang-kacangnya jadi kelihatan. Padahal tanaman kacang-kacang udah kita tanam lama. Jadi di sini memang suasananya masih suasana hutan, sahabat tani. Hutan di tengah ini juga belum kita tebang, memang sengaja kita biarin seperti itu. Jadi di sini itu hama babi itu kalau datang nginepnya di dalam situ tuh. Jadi sebelum mereka malam beraksi, mereka nginapnya di situ dulu tuh. Nah di sini kita tanam singkong itu sebagai umpan ya. Singkong itu kita tanam memang sengaja, karena kalau kita tidak tanam singkong, babi-babi itu akan merusak gundukan ini ya, gundukan durian. Karena di bawah situ banyak cacing ya. Karena babi itu kan juga makan cacing. Nah di setiap pokok durian kita itu di bawahnya itu banyak cacing. Nah kalau singkong kita tidak tanam, mereka akan ini ya, akan nyari cacingnya di bawah pokok-pokok durian. Nah itu yang kita hindari. Makanya di sekeliling ini, di sana itu sekeliling batas itu kita tanam singkong ya, supaya dia cari makanan singkong aja. Dan sampai ke atas pun yang baru kita tanam juga itu kita sisipin singkong juga ya. Tujuannya itu. Ini dibawa nih, terus di sebelah sana juga kita tanam singkong. Lokasi kami ini ada di area Kutai Kartanegara, tepatnya di desa Tanjung Limau ya, Dusun Citra. Nah ini kami dari pesisir itu, kalau tarik garis lurus dari pantai itu sekitar 2 kilo ya, kurang lebih 2 kilometer. Dan dari jalan besar itu sekitar 1,5 kilometer. Jadi suasananya kalau pagi di sini cukup sejuk. Cuman kalau sudah jam-jam 9 gitu ya, sudah timbul matahari, sangat panas di sini. Jadi tantangannya kita bertani di sini itu cuaca ekstrim ya. Jadi memang harus benar-benar teliti. Kalau sudah hujan-hujan terus ya harus cepet-cepet ya ngasih kapur ke tanaman. Termasuk nutrisi yang lain ya, kita kasih POC dan KOHE. Supaya nutrisi di daerah Parakaran itu tetap terjaga, tetap seimbang. Karena kalau kita lambat itu respon, nanti pucuk-pucuknya jadi kuning ya. Oke, ini hutan ini masih masuk lokasi kita. Ini rawa ya, rawa. Kemarin kita bikinkan alur sungai ya, sekalian buat penampungan air. Kalau kemarau kita masih bisa punya air banyak. Jadi kita mulai dari sana itu kita ya. Nah itu di sana itu tanggulnya itu jebol ya, tapi kita biarin begitu supaya ada
suara-suara air ya. Sengaja kita kondisikan begitu, tidak kita tutup. Jadi kebun kami ini lebih kelihatan lebih asri ya. Nah, hutan ini tidak akan kami tebang, ini kami akan biarkan aja yang di belakang ini, karena juga membantu menyejukkan di pondok kami ya. Kalau kami tebang ini nanti di pondok kita akan kepanasan kalau siang, kalau terik matahari. Tuh. Ini rawannya cukup luas juga ya. Selain untuk menjaga keseimbangan alam, juga ini sungai-sungai yang kita buat ini bisa menyimpan ini ya, ikan. Jadi kalau kita mau makan ikan tinggal mancing aja. Ada beberapa jenis ikan yang ada di bawah sini yang hidup secara alami, ikan lele, gabus, toman, ikan wader, ikan betok ya, atau pepuyuh. Ya. Nah, ini yang daerah sini yang kami tanam dulu lebih awal ya. Ini yang paling pertama kita tanam. Tapi di sini waktu penanaman di sini kita caranya salah karena memang kita belum dapat pengetahuan ya. Cuman punya semangat mau bertani aja, mau berkebun. Jadi kita nanam itu kita nanam di lubang ya. Jadi kita galikan lubang terus kita masukkan. Nah, tanah di sini rupanya tidak cocok dengan cara